Masih ada satu kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. 그런 경기가 안 나와야 된다고 지금도 생각하고 있고요. 첫 경기가 만약에 Tangan kanan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U23, Nova Arianto mengabarkan situasi terkini soal status Justin Hubner jelang laga kontra Gini. Timnas Indonesia U23 terancam kehilangan Justin Hubner pada laga playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Gini di Paris. Justin Hubner dikabarkan meninggalkan Timnas Indonesia U23 karena harus kembali ke timnya, Cerezo Osaka usai Piala Asia U23 2024 selesai. Jika bek berusia 20 tahun ini tidak bisa bermain, maka akan menjadi kehilangan besar bagi skuad Garuda Muda yang bermimpi lolos ke Olimpiade 2024. Pasalnya, sepanjang Piala Asia U23 berlangsung Justin Hubner hanya absen sekali di pertandingan kontra Qatar karena masih bertanding dengan klubnya. Namun, Nova Arianto memberikan secercah harapan soal kemungkinan Hubner bermain untuk Timnas Indonesia U23 di duel melawan Gini. Kita lagi lakukan komunikasi dengan klubnya, kata Nova Arianto dikutip dari Antara pada Sabtu 4 Mei. Sementara itu, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan bahwa pihaknya mencoba untuk memanggil Elkan Bagot. Saat ini, Elkan Bagot baru saja menyelesaikan tugasnya bersama Bristol Rovers di Ligue 1 Liga Inggris sebagai pemain pinjaman, akan tetapi, Sumarji mengatakan kehadiran Elkan Bagot ke Timnas Indonesia U23 belum bisa dipastikan. Pasalnya, dia menyebut pihak PSSI masih menunggu jawaban dari klub Elkan Bagot, Ipswich Town. Tambahan amunisi lain yang bisa membuat ST tersenyum lebar adalah bek andalan PSIS Semarang, Alve Andra Dewangga. Sebelum Piala Asia U23 2024 dimulai, Shin Tae-yong sebenarnya sudah memanggil Dewangga ke Timnas Indonesia U23. Akan tetapi, Dewangga batal bergabung karena sedang menjalani pemulihan pasca operasi. Sumarji pun mengungkapkan bahwa pihaknya kini sedang mengurus semua keperluan Dewangga untuk terbang ke Prancis. Untuk Dewangga sedang kami urus visanya, ujar dia. Elkan Bagot dan Dewangga dipanggil untuk Indonesia versus Gini. Alve Andra Dewangga dan Elkan Bagot dipanggil PSSI ke Timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi Gini dalam playoff Olimpiade 2024. Hal tersebut dikonfirmasi manajer Timnas Indonesia U23 Sumarji. Dijelaskan Sumarji saat ini PSSI sedang mengupayakan kedua pemain bisa segera menyusul terbang ke Prancis guna membela Timnas Indonesia U23 versus Gini. Sedang kami persiapkan untuk tambahan pemain. Tambahan cuma 2. Sementara yang kita persiapkan Dewangga sama Elkan. Untuk Elkan kita sedang bersurat ke klubnya, kata Sumarji kepada CNN Indonesia. Nathan sama yang lain, tetap, masih di Timnas. Sementara ini dulu informasinya ya, nanti akan kita informasikan lagi kalau sudah ada perkembangan, ujar Sumarji menambahkan. Dipanggilnya Dewangga dan Bagot karena situasi lini belakang Garuda Muda sedang krisis. Pasalnya Rizky Ridho masih harus menjalani satu sanksi kartu merah langsung di Piala Asia U23 2024. Indonesia juga bakal kehilangan Justin Hubner yang telah kembali ke Jepang. Hubner langsung terbang ke Jepang pada Kamis 2 Mei malam waktu Qatar karena diminta klubnya, Cerezo Osaka. Untuk Justin Hubner sudah balik ke klubnya semalam. Kaitannya dengan dibutuhkan klub. Soal yang lain-lain, akumulasi kartu atau dicoba lobi klubnya agar bisa kembali ke Timnas Indonesia U23, nanti saya kabarin lagi ya. Saya pastiin dulu, kata Sumarji. Terlepas dari itu, Sumarji menyebut kondisi pemain baik-baik saja, tanpa ada yang cedera, setelah laga perebutan peringkat ketiga melawan Irak. Saat ini mentalitas pemain coba dibangkitkan. Kondisi semua pemain saat ini baik-baik saja,
Tetapi intinya sekarang ini kita sedang mencoba membangkitkan mentalitas para pemain setelah kalah dari Irak, ujar Sumarji. Timnas Indonesia U23 minta izin klub pemain Abroad untuk lawan Gini, semoga Nathan Joe dan kawan-kawan bisa main. Timnas Indonesia U23 masih memerlukan tenaga para pemain Abroad. Pasalnya, skuad Garuda Muda bakal menjalani babak playoff Olimpiade 2024 Paris. Perjalanan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 sudah usai. Skuad Garuda Muda dikalahkan Irak 1-2 dalam perebutan tempat ketiga. Namun, Timnas Indonesia U23 akan bermain lagi dalam waktu dekat. Skuad Garuda Muda bakal berjumpa wakil Afrika, Gini pada 9 Mei 2024 di Infantry Clairefontaine and Felines. Untuk melawan Gini, Timnas Indonesia U23 masih ingin dibela para pemain Abroad di Piala Asia U23 2024. Mulai dari trio Liga Belanda, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Nathan Coyaon. Selain itu, skuad Garuda Muda juga membutuhkan gelandang Liga Belgia, Marcelino Ferdinand, bek Liga Jepang, Justin Hubner, dan bek Liga Korea Selatan, Pratama Arhan. Untuk itu, negosiasi dengan tim para pemain Abroad sedang berlangsung. Status playoff Olimpiade 2024 yang tidak masuk kalender FIFA bisa membuat klub-klub memanggil pulang nama-nama di atas. Kami sedang berkomunikasi dengan klubnya kembali untuk meminta izin dari mereka supaya masih bisa membela Timnas Indonesia U23, ujar asisten pelatih Timnas Indonesia U23, Nova Arianto saat dihubungi bola.net, Jumat 3 Mei. Adapun, Timnas Indonesia U23 masih diliburkan dari rutinitas latihan. Rizky Ridho dan kawan-kawan baru akan berlatih lagi dalam beberapa hari ke depan. Dalam waktu dekat, skuad Garuda Muda juga bakal berangkat ke Paris, Prancis. Tiga pemain Abroad Timnas Indonesia U23 yang diragukan main lawan Gini U23, nomor 1 Nathan Coyaon. Tiga pemain Abroad Timnas Indonesia U23 yang diragukan main lawan Gini U23 menarik diulas. Salah satunya ada Nathan Coyaon. Ya, Timnas Indonesia U23 harus berlaga di babak playoff untuk berjuang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Penyebabnya, Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 gagal menang dalam laga perebutan ketiga di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 tumbang di tangan Irak U23 dalam laga perebutan tempat ketiga yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar, Jumat, 3 Mei 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Laga yang berlangsung hingga extra time itu berakhir dengan skor 1-2 untuk kekalahan Garuda Muda. Hasil itu membuat Timnas Indonesia U23 tak bisa meraih satu tiket tersisa untuk lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Pasalnya diketahui, hanya juara 1, 2, dan 3 di Piala Asia U23 2024 yang lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang menempati posisi keempat, mereka masih punya peluang lolos ke Olimpiade. Tetapi, Timnas Indonesia U23 harus melakoni laga playoff melawan wakil Afrika, yakni Gini. Laga melawan Gini U23 sendiri akan digelar pada 9 Mei 2024. Tetapi, dalam duel itu, Shin Tae-yong terancam kehilangan sejumlah pemain andalannya karena berbagai alasan. Siapa saja pemain itu? Berikut 3 pemain Abroad Timnas Indonesia U23 yang diragukan main lawan Gini U23. 1. Marcelino Ferdinand, salah pemain Abroad Timnas Indonesia U23 yang diragukan main lawan Gini U23 adalah Marcelino Ferdinand. Shin Tae-yong terancam tak bisa memainkan Marcelino karena harus kembali ke klubnya asal Belgia, yakni KMSK Deinze, yang masih berkompetisi. Padahal, sosok Marcelino jadi andalan Shin Tae-yong di skuad Garuda Muda. Pada pentas Piala Asia U23 2024 sendiri, peran Marcelino tak tergantikan karena selalu dimainkan penuh sejak laga perdana fase grup hingga perebutan ketiga semalam. Marcelino yang tampil apik pun sukses membukukan 2 gol di Piala Asia U23 2024.
Kedua gol itu tercipta di laga melawan Yordania U23 yang dimenangkan Garuda Muda dengan skor telak 4-1. 2. Justin Hubner. Mar kemudian, ada Justin Hubner. Pemain yang satu ini juga bisa saja tak dilepas oleh klubnya asal Jepang, yakni Cerezo Osaka. Hubner kini memang tengah dipinjamkan klubnya, Wolverhampton Wanderers, ke Cerezo Osaka. Selain berpotensi tak dilepas klub, Justin Hubner berpeluang absen karena akumulasi kartu kuning. Dia mengantongi 2 kartu kuning saat bersua Uzbekistan U23 dan Irak U23. Namun, Justin Hubner masih berpotensi bisa bermain jika jumlah kartu dihapuskan dan para pemain bisa didaftarkan ulang untuk laga playoff Olimpiade Paris 2024. Terkait hal ini belum diketahui secara pasti. 3. Nathan Choyaon. Terakhir, ada nama Nathan Choyaon. Pemain naturalisasi ini juga terancam tak memperkuat timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23 jika tak mendapat izin dari klubnya, yakni SC Heerenveen. Nathan sendiri sebenarnya hanya mendapat izin membela timnas Indonesia U23 hingga babak penyisihan grup saja. Dia pun sempat kembali ke Belanda untuk gabung SC Heerenveen lagi. Tetapi, berkat lobby yang dilakukan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan juga Nathan Choyaon sendiri, pihak klub akhirnya melepasnya lagi hingga bisa berlaga melawan Irak semalam. Kini, belum diketahui pasti apakah SC Heerenveen akan memberi izin lagi untuk Nathan. Sebab, SC Heerenveen masih akan terus berlaga dalam beberapa pekan ke depan, termasuk pada 12 Mei 2024 melawan Vitesse. Setelah Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen bikin ulah Romeni resmi perkuat timnas Indonesia, Wak Haji, sapaan akrab Ragnar Oratmangoen, bisa dibilang, agen rahasia, yang dimiliki PSSI. Lewat kedekatan yang dimiliki dengan beberapa pemain keturunan, Ragnar Oratmangoen dapat mengajak pemain-pemain itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Korban pertama, dari Ragnar Oratmangoen adalah Kelvin Verdong. Di akun Instagramnya, Ragnar Oratmangoen membagikan foto dirinya saat satu tim dengan Kelvin Verdong. Foto ini kemudian disandingkan dengan foto Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang bersalaman dengan Kelvin Verdong pada Selasa 29 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kelvin Verdong dan Jens Raven dikonfirmasi Erick Thohir sedang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Diharapkan sebelum FIFA Matchday Juni 2024 dimulai, Kelvin Verdong dan Jens Raven sudah resmi mendapatkan paspor Indonesia dan berpindah federasi dari KNVB ke PSSI. Bagaimana dengan hubungan Ragnar Oratmangoen dan Ulah Romeni? Dua pemain ini sama-sama berstatus Akademi NEC Nijmegen. Meski beda angkatan, Ragnar Oratmangoen lebih tua 3 tahun, hubungan mereka terhitung dekat. Dalam pengakuan Ragnar Oratmangoen, dirinya sudah membujuk Ulah Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, keputusan membela skuad Garuda atau tidak pada akhirnya ada di tangan Ulah Romeni. Ulah bicara ke saya sedang memikirkan tentang itu, dinaturalisasi menjadi WNI, dengan baik-baik. Ia bilang senang sekali mendapat dukungan dari banyak orang, Indonesia, kata Ragnar Oratmangoen. Ini, berpindah ke warga negara A, hal yang harus dipikirkan baik-baik tentunya. Ia bilang kalau sudah memilih, Indonesia atau Belanda, akan memberitahu saya. Saya pun selalu memberi masukan kepadanya, lanjut pesepak bola 26 tahun ini. Tentunya, pilihan ada di Ulah Romeni dan saya juga tidak mau memaksanya. Saya sering cerita kepadanya soal timnas Indonesia. Jika dia gabung timnas Indonesia tentu itu hal yang hebat, tegas Ragnar Oratmangoen. Seperti kata Ragnar, hal luar biasa jika Ulah Romeni mau memperkuat timnas Indonesia. Sebab, timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam seperti Ulah Romeni untuk menghadapi negara-negara top di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menyebut bek tengah timnas U23 Indonesia, Justin Hubner bakal absen lawan Irak. Timnas U23 Indonesia bakal berduel lawan Irak dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Duel tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis, 2 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut disampaikan oleh AFC dalam laman resminya.
Justin Hubner bakal absen membela timnas U23 Indonesia karena akumulasi kartu kuning. Justin Hubner mendapatkan kartu kuning saat timnas U23 Indonesia kalah 0-2 dari Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Justin Hubner mendapatkan kartu kuning pada menit ke-90. Satu kartu kuning lagi yang didapatkan oleh Justin Hubner datang saat laga lawan Yordania. Kartu kuning tersebut didapatkan pada menit ke-63. Pada laga perempat final lawan Korea Selatan, Justin Hubner tidak mendapatkan hukuman kartu kuning sama sekali. Dalam laman resminya, AFC menulis Justin Hubner bakal absen bersama Rizky Ridho. Mantan pemain internasional Republik Korea, yang telah membuat sejarah dengan memimpin tim debutan hingga saat ini, juga harus menghadapi tidak tersedianya bek tengah Rizky Ridho, tulis laman resmi AFC. Dan Justin Hubner, yang merupakan komponen kunci dari sistem pertahanan 3 bek mereka, lanjutnya. Tentu, pernyataan laman resmi AFC bertentangan dengan regulasi resmi turnamen Piala Asia U23 2024.